Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari datang seorang wanita menghadap Nabi Muhammad SAW dan menceritakan permasalahannya. Ia adalah Khawlah binti Malik bin Sa'labah bin Asram bin Fahar bin Sa'labah bin Ghanam bin Auf bin Amr al-Ansariyah al-Khadrajiyah, seorang wanita mulia yang berasal dari kaum Ansor dan istri dari sahabat Aus bin Asmit. Khawlah bercerita tentang suaminya yang meski telah renta tetapi perangainya justru menjadi kasar dan suka membentak. Suatu ketika suaminya mendatangi Khawlah untuk suatu keperluan, tetapi ia membantahnya. Karena marah, suaminya kemudian berkata sembari berteriak, "Engkau seperti punggung ibuku." Lalu ia pun beranjak keluar dan berkumpul bersama kaumnya. "Engkau seperti punggung ibuku" di masa jahiliyah merupakan sihar, yaitu salah satu bentuk talak. Setelah beberapa lama, suaminya masuk dan berniat menunaikan hajatnya. Namun Khawlah menolak dan berkata, "Sama sekali tidak. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, engkau tidak boleh mendekatiku. Engkau telah mengucapkan perkataan yang telah kau ucapkan. Tunggu hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan hukumnya atas permasalahan ini." Akan tetapi suaminya tidak mendengarkan hal tersebut. Ia malah melompat dan hendak menangkap Khawlah. Khawlah pun menghindar sembari berusaha melawan dengan kekuatan seorang wanita yang menghadapi seorang lelaki tua dan lemah. Khawlah berhasil mendorong tubuh suaminya menjauh. Ia kemudian keluar menemui salah seorang tetangga wanita dan meminjam bajunya. Setelah itu Khawlah bergegas menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan permasalahannya. Usai mendengar cerita Khawlah, Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Khawlah, anak pamanmu itu sekarang telah menjadi seorang laki-laki tua, maka bertakwalah engkau kepada Allah terhadap suamimu." Namun perkataan Nabi Muhammad SAW tidak membuat Khawlah beranjak dari hadapan beliau. Khawlah tetap menunggu hingga Nabi Muhammad SAW diliputi sesuatu pertanda bahwa wahyu sedang didatangkan. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Wahai Khawlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan firman-Nya atas permasalahan dirimu dan suamimu." Kemudian beliau membacakan ayat 1-4 dari surat Al-Mujadilah. "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar soal jawaban antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, yaitu menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tidaklah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur.
maka siapa yang tidak kuasa memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, "Perintahkan kepada suamimu agar membebaskan seorang budak." Kaulah segera menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, ia tidak memiliki budak seorang pun." Rasulullah berkata lagi, "Kalau begitu, perintahkanlah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut." Kaulah kembali menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, ia seorang lelaki yang telah tua dan lemah, karenanya ia tidak akan mampu lagi berpuasa." Beliau kembali berkata, "Kalau begitu, perintahkanlah ia memberi makan 60 orang miskin dengan 1 wasak kurma." Kaulah menjawab kembali, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rasulullah, ia tidak mempunyai kurma sebanyak itu." Akhirnya beliau berkata kembali, "Kalau begitu, maka kami yang akan membantunya dengan sekeranjang kurma." Kaulah segera berkata, "Aku juga akan membantunya dengan sekeranjang kurma lagi, wahai Rasulullah." Perbuatanmu benar dan bagus. Pergi dan bersedekahlah untuk suamimu, dan berwasiatlah dengan anak pamanmu dengan baik. Maka kaulah pun melakukan perintah Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Dikatakan kepada beliau, "Apakah hak-hak itu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Jika kamu bertemu dengannya, hendaklah mengucapkan salam. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah. Dan jika ia meminta nasihatmu, maka berilah nasihat. Dan jika ia bersin, lalu memuji Allah Azza wa Jalla, maka doakanlah semoga Allah Azza wa Jalla merahmatimu. Dan jika ia sakit, maka jenguklah, dan jika ia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya." Hadis riwayat Muslim. Dari The Real Motivator Nabi Muhammad SAW, Hairah Syamsuddin.